Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau sungguh murah hati kepada kami. Engkau memberikan segala-galanya kepada kami. Terutama pemberian Putramu Yesus, pemberian Roh Kudus, Bunda Maria, Santo Yosef, para malaikat. Dan begitu banyak karunia lain yang tanpa kami sadari. Tentu kami bersyukur atas kemurahan hati-Mu yang tak terhingga itu. Supaya kami dapat sampai kepadamu dengan selamat. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, ada satu hal yang penting dalam kehidupan rohani kita. Bahkan dalam kehidupan seluruh kehidupan kita. Apa yang kita sebut dengan higher consciousness. Kesadaran yang lebih tinggi, kesadaran yang lebih dalam akan realitas kehidupanku, akan karya Tuhan, akan kehendak Tuhan, akan keselamatan. Kalau Anda perhatikan dengan pandemi ini yang sudah hampir setahun lebih, bahkan hampir 2 tahun ini, sebetulnya mengajak kita untuk menyadari banyak hal yang sungguh kita sadari. Pada mulanya kita tahu kita sulit sekali memakai prokes, masker, cuci tangan. Tapi lama-lama orang menjadi terbiasa, menjadi sadar kembali bahwa sangat berbahaya untuk mengabaikan protokol kesehatan. Kesadaran. Dan pandemi ini juga sebetulnya mengajak kita untuk juga sadar, harus sadar sungguh-sungguh, bahwa musuh kita itu tidak kita lihat, tidak kita rasakan, ada di mana-mana. Dan hidup kita itu tidak tergantung berapa banyak kita punya harta, berapa banyak kita punya kekayaan, berapa banyak kita punya relasi, dan seterusnya. Tidak tergantung dari itu. Tapi tergantung dari Tuhan. Memang dalam masa pandemi ini orang kurang menyadari bahwa pandemi ini juga kita lihat sebagai suatu peristiwa iman. Tidak hanya sekedar soal kesehatan, soal kematian, soal obat. Tapi ini soal problem iman, pergulatan iman. Ya. Dan saya kira ini yang perlu kita sadari, ini kesadaran yang harus kita menyadari bahwa hidup kita sekali lagi tidak bergantung kepada sesuatu di luar diriku, di luar diri Allah. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, Santa Teresa dari Avila mengajak kita untuk merenungkan apa yang dia alami sendiri. Ketika dia sudah berpuluh-puluh tahun menyadari bahwa hidup doanya tidak berkembang, tidak tumbuh seperti biasa, datar-datar saja. Dan itu juga yang kita alami selama hidup kita. Kita sebagai orang Katolik, kesadaran apa yang kita alami? Apakah hidup doaku bertumbuh, berkembang, mendalam? Atau biasa-biasa saja? Mungkin juga begitu biasa-biasa saja, tidak ada sesuatu yang istimewa. Dan itu suatu pertanyaan yang harus kita jawab. Mengapa demikian? Dan Teresa menemukan jawaban. Yaitu apa? Jawabannya adalah karena dia tidak cukup membuat refleksi. Dan refleksi itulah yang akhirnya menimbulkan kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Kesadaran bahwa Tuhan telah merencanakan hidupnya dan memanggil hidupnya untuk menjadi membiara, dan bagaimana Tuhan mau memakai dia untuk suatu karya yang lebih besar. Nah, di titik itulah dia kemudian menyadari bahwa Tuhan berkarya dalam diri dia. Nah, maka untuk mengenal kehendak Tuhan harus ada dialog, conversation, percakapan dengan Tuhan. Ya. Dan itu yang membuat dia akhirnya mulai mengenal kehendak Tuhan dalam diri dia, mengenal apa yang Tuhan kehendaki. Maka dia yang tidak pernah belajar teologi, belajar filsafat, tetapi tahu rahasia Allah yang disampaikan lewat pengalaman batinnya, sehingga dia menjadi pujangga gereja meskipun dia tidak belajar secara
secara resmi. Tapi belajar dari kehidupan, belajar dari Yesus, belajar dari Roh Kudus. Ya, dari pergulatan, dari dalam keheningan, dalam kesunyian, dia belajar mendengarkan. Ya. Dan akhirnya dia mendapatkan buku yang menciptakan buku yang luar biasa. Interior Castle, Perfection, kisah pendirian biara-biara, dan mendirikan 13 biara di Spanyol. Saudara, jadi itu yang menjadi pemikiran kita dan menjadi kesadaran kita bersama. Dan itulah yang dalam Injil hari ini, di mana para pekerja itu hanya bekerja, ya, mendapat 1 dinar, mendapat upah, mendapat hadiah, minta hadiah, lebih lagi. Dan itu yang seringkali terjadi pada kita. Kita minta, Tuhan sudah memberikan segala-galanya, tapi kita masih minta, dan kita masih tidak puas, tidak bersyukur atas apa yang Tuhan telah berikan kepadaku. Jadi saudaraku, ketika para pekerja itu sepakat untuk 1 dinar mendapat hadiah, lalu mereka iri ketika ada orang yang jam 5 dapat 1 dinar juga. Hanya 1 jam, yang lain jam 9, jam 12, lebih lama. Nah, inilah saudaraku terkasih, bahwa Tuhan memberikan kepada kita begitu banyak karunia, begitu banyak rahmat. Kita masih iri kepada orang lain. Kita tidak menemukan apa yang Tuhan kehendaki dalam diri kita. Kesadaran itu yang harus kita tumbuhkan semakin lama semakin dalam. Dan itulah yang membuat orang bertobat. Ya, membuat orang bertobat, membuat orang menemukan apa sebetulnya yang Tuhan kehendaki bagiku. Dan ini pertanyaan yang harus kita sadari sekarang ini. Apa yang Tuhan kehendaki dalam diriku? Apakah aku hanya menjadi seorang imam biasa? Ataukah aku menjadi biarawan, biarawati biasa? Apakah aku ingin hanya sekedar menjadi bapak atau ibu keluarga yang biasa-biasa saja? Atau lebih daripada itu? Kita tidak tahu. Kita belajar. Maka doa itu sebetulnya adalah duduk diam mendengarkan kehendak Tuhan, merasakan kehendak Tuhan, dan berdialog dengan Tuhan. Maka dalam langkah-langkah meditasi, kontemplasi dari Teresa Avila itu, jadi tahap pertama, kedua, dan ketiga adalah tahap di mana orang membaca, merenungkan sabda Allah, dan bertanya kepada Allah, apa yang Tuhan inginkan, apa artinya ini. Misalnya sekarang bacaan tentang Yesus mengatakan bahwa tidakkah aku bermurah hati terhadap apa yang kumiliki? Segala-galanya ini milik Tuhan. Dia melakukan apa yang dia maui. Terserah Tuhan. Nah, ini kalau itu terserah Tuhan, maka kita wajib untuk mengerti dan memahaminya. Dan ini mungkin bukan sesuatu yang gampang. Dan saya juga menyadari itu. Betapa sulitnya ketika saya berumur sekian masih bergulat di dalam mendengarkan, duduk diam di hadapan Tuhan dan berbicara, berdialog dengan Tuhan. Saya menjadi mengerti, ternyata ini kunci dari pertumbuhan perkembangan hidup rohani seseorang. Berdialog, bertanya, berkomunikasi, ya, menempatkan diri di mana saya di dalam seluruh sejarah kitab suci, ya. Lalu batinku dengan batin Allah berbicara, berdialog, mendengarkan apa yang menjadi kehendak Dia. Dan itu kunci dari kehidupan pertumbuhan perkembangan iman kita. Maka mengapa kita sebagai orang Katolik wajib untuk membaca dan merenungkan kitab suci? Wajib. Ya, bukan lagi sebagai sesuatu yang tambahan, seolah-olah hanya orang Kristen yang bisa membaca kitab suci. Tidak, kita. Ya, kita membaca dan membaca dan membaca dan merenungkan dan bertanya apa arti maknanya sabda Allah hari ini. Tuhan bermurah hati, misalnya bacaan Injil. Apakah aku merasakan kemurahan hati Tuhan dalam hidupku? Ataukah aku hanya mengeluh dan mengeluh dan mengeluh? Apakah juga aku menerima kesakitanku yang seperti sekarang ini? Kemarin saya bercerita tentang seorang yang 50 tahun hanya di tempat tidur, yang tidak makan, tidak minum, dan tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa tidur, hanya menerima tubuh Kristus selama hidup 50 tahun. Dan justru Tuhan sengaja menjadikan orang itu seperti itu supaya bersandar kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Bayangkan dengan ide-idenya dia mendirikan sekolah untuk khusus para wanita supaya mereka menyadari kehendak Tuhan. Dan di banyak negara sekolah yang dia impi-impikan itu tumbuh. Dia tidak pernah berada di tempat lain. Jadi Tuhan menggunakan kecacatannya, penderitaannya, dan kesulitannya dia tubuhnya
seperti dihancurkan, dirembukkan supaya dia kosong, sungguh-sungguh kosong seperti Kristus. Tetapi justru berbuah kepada dunia. Dan ini saya pikir sesuatu yang luar biasa. Ya. Nah, dengan pandemi ini juga kita harus belajar semakin masuk ke dalam kehendak Tuhan. Tuhan mau apa dengan hidupku? Bergulat, jatuh dan bangun. Apa makna hidupku? Ataukah aku sekedar menjalankan semua menjadi orang Katolik? Ya silakan. Pilihan Anda masing-masing. Maka saya hanya menganjurkan untuk belajar duduk diam, untuk menghening, untuk membaca kitab suci, dan bertanya, Tuhan mau apa dengan hidupku? Semoga Anda dan saya dan kita semua semakin mendengarkan kehendak Tuhan, semakin merasakan Yesus, di manakah aku dalam rencana hidup yang Kau berikan kepadaku? Apakah aku hanya sekedar minta gaji, honor, ya, atau meminta sesuatu daripadamu padahal Engkau telah memberikan segala-galanya? Semoga mata batin kita dibuka oleh rahmat Roh Kudus, terutama pada masa pandemi ini. Tuhan memberkati Anda segala sesuatu supaya mata hati kita dibuka oleh kasih Tuhan yang agung. Dia memberikan segala-galanya, Dia murah hati kepada kita. Tanpa kita minta pun Dia memberikan. Tuhan memberkati Anda semua dan kita semua dengan kasih karunia yang melimpah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.